balik lagi sama gue Naila di program acara Kuliner Nusantara yang di episode kali ini gue tuh bakal bahas soal tahu gimbal khas Semarang. Sebenarnya gue sendiri tuh bingung ya, belum pernah soalnya gue belum pernah banget cobain tahu gimbal tuh kayak gimana. Tapi berdasarkan informasi yang gue dapat, tahu gimbal tuh nggak jauh beda kayak ketoprak atau gado-gado, tapi isinya tuh beda. Jadi tahu gimbal ini adalah makanan khas dari kota Semarang yang punya legendaris serta merakyat di zamannya waktu itu. Dan di sini tentunya gue nggak sendiri, bakal mencoba mengkulik dan membahas lebih dalam soal tahu gimbal ini dengan narasumber gue yang tentunya informatif banget dan juga bisa kasih kita informasi sebenarnya tuh tahu gimbal tuh apa sih bedanya, kayak menurut pemahaman gue soal kayak gado-gado atau ketoprak gitu ya kan. Jadi narasumber kita kali ini adalah Abah Srinoto yang seorang pedagang tahu gimbal yang sudah berusia 66 tahun dan sudah lama menjalani usaha tahu gimbal tersebut bersama istrinya. Meskipun hanya tamat SMP, dengan usaha tahu gimbalnya itu beliau ini berhasil membiayai pendidikan keempat anaknya sampai lulus SMA. Dan yang lebih kerennya lagi, Abah ini menanggung biaya kuliah cucu pertamanya sebagai hadiah untuk dirinya. Beliau mampu memberikan rumah yang nyaman untuk ditinggali dan menemani selama berpuluh-puluh tahun ini, dan juga bisa membeli kendaraan bermotor ya. Dia juga mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari melalui penjualan tahu gimbal. Jadi nggak pakai lama-lama, langsung aja di sebelah saya ini udah ada Abah Srinoto. Selamat pagi Abah. Selamat pagi. Jadi sesuai yang sudah saya bahas, nih kita mau ngobrol soal tahu gimbal. Kebetulan Abah ini udah berapa lama jualan tahu gimbal? Sekitar 39 tahun. 39 tahun, berarti dari tahun Tahun 83. 83. Ada yang udah lahir di sini 83. Kebetulan 43. 39. 39. Belum. belum ada yang lain. Kebetulan saya sendiri juga baru lahir sekitar 19 tahun yang lalu, jadi udah lama duluan tahu gimbal ini ya. Jadi tahu gimbal ini menurut informasi yang saya dapat mampu membiayai dari kehidupan sehari-hari sama cucunya yang pertama ini. Jadi Abah ini apa sih yang membuat beda karakteristik dari tahu gimbal itu sama pemahaman saya soal gado-gado sama ketoprak? Bedanya nggak? Bedanya kalau tahu gimbal itu pakai gimbal udang. Gimbal udang. Kalau gado-gado kan nggak pakai. Jadi kalau gimbal udang itu sebenarnya apa ya? Gorengan udang kayak pepaya gitu atau gimana Bang? Ya, ya seperti itu. Jadi itu sebagai penambah ya, topping. Ya memang khasnya itu. Khasnya itu. Jadi Abah ini karena sudah berjualan hampir 40 tahun ya. Awal perjalanannya tuh seperti apa Abah? Ya awal perjalanannya ya itu kita keliling dulu sampai mutar-mutar kota Semarang. Dulunya saya harganya itu hanya Rp200 per piring. Rp200. Terus Dari awal itu. Pada saat itu keuntungannya apa yang didapat dengan Ya Rp200? dulu kan itu bahan-bahannya kan masih Oh murah. iya. Untuk jadi kalau sekarang berarti jualannya di depan rumah aja, Bang? Di Jalan Cumi-Cumi Raya. Berarti itu mangkal gitu ya? Iya, kalau sore. Kalau sore mulai jualannya Mulai jam 4:30 sampai 10 malam. Sampai 10 malam. Itu sehari itu biasanya Abah jualan berapa kilo atau berapa porsi yang bisa habis? Ya sekitar rata-rata 80 porsi. 80 porsi itu bisa hampir setiap hari habis ya? Habis ya. Karena apa sih sebenarnya yang beda gitu, membedakan mungkin karena kita bicarakan soal legendarisnya tahu gimbal Abah ini yang udah lama banget jualannya. Apa yang menurut Abah tuh beda tahu gimbal Abah sama yang, atau mungkin dari cita rasa yang bertahan dari 40 tahun dulu itu sampai saat ini? Iya, saya itu dulunya ada yang memberikan tahu pada saya, menambahi bumbu-bumbunya itu. Ini kalau orang yang lain-lainnya tidak ada bumbu seperti saya itu, seperti kasih ebi. Jadi itu mungkin yang ya, karakteristik beda ya, dari ya. tahu gimbal punya Abah ini sendiri.
Ada lagi nih, eh, apa ya? Karena tahu gimbal Abah ini bisa bilang legendaris dan udah lama ini, ada salah satu teman kita yang memang ini katanya ini udah lama banget coba-coba tahu gimbal nih. Ada kenapa ada yang beda gitu dari tahu gimbal Abah ini? Mungkin kita dijawab tadi karena ada rahasia bumbu rahasia itu tadi soal Edi ini. Kita juga mau datengin teman kita yang termasuk pelanggan Abah ini yang bakal jadi apa ya, testimoni nggak sih sebenarnya, kayak review jujur, karena aku sendiri belum pernah cobain tahu gimbal. Jadi nanti kita nggak berdua aja, bah, kita bakal datengin teman kita yang bakal jawab pertanyaan juga. Silakan, teman kita namanya siapa? Silakan. Selamat siang. Ya, Halo. Boleh kenalin diri dulu, Mas? Oh, oh iya, nama saya Muhammad Irfan yang sering menjadi langganan tahu gimbal Abah karena eh, ciri khas rasanya itu beda ya dari tahu Oh itu, gimbal. jadi alasan itu tadi kenapa Mas Irfan tuh jadi pelanggannya Abah itu karena punya ciri khas tuh. Biasanya kalau Mas Irfan itu biasanya beli tahu gimbal Abah ini atau karena kesengajaan atau ada faktor lain yang memang membuat Mas tuh jadi sering beli ke sini, atau karena lokasinya dekat atau gimana? Kalau saya itu sering beli ke tahu gimbalnya Abah tuh kadang dari luar kota atau di saat saya dekat lah di daerah situ, ya saya nyempetin atau saya bungkusin buat keluarga yang Dibungkusin, ada Mbak. di rumah, biar saya mengenalkan ini loh, ada tahu gimbal yang spesial di kota Semarang yang tempatnya itu di daerah Semarang Utara terusnya. Jadi kalau Abah ini sebenarnya asli Semarang nggak sih, Bang? saya asli Demak, Kecamatan Wedung, Sambung. Jadi sebenarnya nggak asli Semarang, tapi Ya. ada yang memberitahu tadi soal tahu gimbal. Jadi kalau membuat tahu gimbal ini memang kemauan dari Abah sendiri atau Ini memang turunan dari orang tua. oh tuh justru turunan. Iya. Jadi ini Abah itu udah generasi kedua bisa bilang gitu ya, Iya, Bang? bisa begitu. Nggak ada makan rahasianya itu dari orang tua itu sendiri Orang berarti. tua, ya. Jadi memang turun temurun dan Iya. Abah ini sudah masuk ke generasi kedua. Ada rencana nggak Abah, misal cucunya atau anaknya ini bantu wariskan buat nerusin usahanya Abah ini? Ya, seperti saya seperti itu, tapi kenyataan anak-anak saya Iya, enggak biar mau. pilih Iya, pilihannya sendiri ya. gitu ya. Tapi kalau bisa jangan sampai berhenti di Abah aja ya, biar tetap legendaris dan semua tuh bisa nikmatin tahu gimbal Abah ini kan. Kira-kira Mas Rifan ada nggak yang mau ditanyain sama Abah soal tahu gimbal, atau memang ada yang pengen disampaikan gitu ke Abah? Sebelumnya saya berterima kasih ya Pak, karena di saat perut lapar itu yang tempat pertama yang saya kunjungi itu pasti tahu Ingat gimbalnya langsung tahu gimbal Abah. yang dari ciri khas. Rasanya itu emang menggoda lah yang harus saya kunjungi di situ. Terus pesannya mungkin untuk Abah apa? Harus tetap pertahankan rasanya atau kayak gimana ya? Pesan saya tetap pertahankan kualitas tahu gimbal dengan khasnya Semarang, khasnya racikannya Abah sendiri dengan kreativitas tangannya Abah sendiri yang menguatkan rasa tahu gimbal itu semakin terus populer lah di Semarang. Walaupun di daerah Semarang lainnya tuh banyak. Tapi kita tertarik banget buat bahas soal tahu gimbal Abah ini yang bahkan kita aja belum ada yang lahir tapi udah bahas soal tahu gimbal. Oke, karena kita di sini juga, jadi aku sendiri sebenarnya masih bingung soal tahu gimbal ini. Jadi bakal kita tayangin juga cuplikan sedikit video soal proses pembuatan dari tahu gimbalnya Abah. Coba kita.
kita tampilin soal tahu gimbal gimana proses pembuatannya Abah ini. Karena dari informasi yang kita dapat Abah ini udah nggak lagi keliling kayak sebelumnya, jadi Abah ini udah mangkal ya, jadi gitu teman-teman. Karena ini kita sudah lumayan mengulik soal tahu gimbal, ini sudah masuk ke segmen yang tunggu banget nih. Ini masuk ke segmen sesi mencicipi tahu gimbal Abah. Oke, boleh dibantu teman-teman. Mbak Adel. Mbak Adel, boleh. Waduh. Sumpah ini aku first time banget makan tahu gimbal Abah. Karena sebagai pendatang di Semarang juga, maka penasaran bedanya itu apa ya tahu gimbal kan. Jadi gini. Jadi kalau ini apa? Ini apa? Ini yang tahu gimbalnya nih ya? Gimbalnya ini apa? Gimbalnya yang udah. Oh, ini gimbal. Iya, jadi ada isinya tuh gini teman-teman. Sebenarnya nggak jauh beda sama kayak apa ya? Kalau aku bisa bilang itu tahu apa ketupat tahu, lontong tahu gitu ya. Tapi ini memang bedanya itu ada gimbalnya itu yang bikin beda. Jadi isinya udang, terus ada tahu goreng, ada kol, ada lontong. Oh, dan ada telur ceplok. Ini telur diceplok ya teman-teman. Jadi ini mewah banget sih kalau telur ceplok karena satu. Di sini satu porsinya berapa Abah untuk saat ini? Kalau saya itu karena ini jualannya itu di tengah masyarakat di kampung murah 15.000 per porsi. 15.000 per porsi. Ini termasuk Masuk murah. banget, murah banget sih teman-teman. Karena telurnya satu teman-teman. Kita melihat kondisi bahan pokok kita sekarang juga udah nggak lagi murah. Jadi di sini ini 15.000 tuh sangat worth banget. Ini mau dimasukin sesi cicip teman-teman. Monggo Mas Rifan dibantu review. Monggo. Saya coba nih Bah. Coba. Jadi ini aku penasaran banget sama gimbalnya. Ini review jujur banget karena ini pertama kali makan tahu gimbal. Happy banget. Rifan udah sering ya Mas? Udah sering ya? Dasar ini yang khususnya ada telur nih yang besar ini. Jadi kita kenapa jadi itu ya kayak ngobrol soal itu apa review makanan yang food vlogger gitu loh, bukan lagi ngobrol soal itu. Ini tuh udangnya berasa banget. Bedanya itu Neno. Bumbunya. Ebinya ini diulek jadi satu sama bumbunya Iya, gitu. betul. Bukan ditaburin ya memang. Bukan. Bener. Bener nggak jauh beda dari. Tapi ini penasaran ini udangnya. Ini ketagihan dari makan terus ya. Sorry ya teman-teman belakang layar, kayaknya kalian juga lapar bentar. Nanti kalian masuk sesi ini juga. Tapi sayangnya saya nggak terlalu suka sayur aku. Makanya saya pesen biasanya tanpa sayur. Tuh. Ini benar. Berarti bisa request ya kalau misalnya nggak mau pakai sayur, nggak mau apa. Ada yang minta digoreng, ada yang minta dikasih mentah. Oh, jadi dari sayurannya pun ini bisa request gitu. 15.000 Abah. Ini dengan keuntungan segini mampu buat membiayai cucu Abah yang pertama, membangun rumah. Jadi kalau Abah ini kan karena informasi yang saya dapat juga mampu membeli motor itu Abah belinya pakai motor ke sana atau memang masih didorong pakai gerobak juga Bang? Dorong hanya sedikit itu 50 meter di depan itu. Enggak terlalu jauh berarti ya? Iya. Kampung masih kampung sini, tapi di luar jalan Joni Raya. Tahu Juni Raya, tapi yang pastinya cuma 50 meter, nggak jauh-jauh banget. Karena kita udah masuk ke seksi mencicipi, ini aku shock banget, enak banget karena bakal kita habisin ya, tapi setelah di belakang kamera pasti akan dihabisin teman-teman, nggak akan ngabisin di sini, bakal lama karena kita mau nikmatin yang lebih dalam bareng teman-teman yang di belakang layar. Yang terakhir ini Abah, harapan buat Abah gimana, buat usaha Abah ini ke depan gimana, untuk penonton-penonton di rumah sama tahu gimbal itu apakah harus tetap di apa ya,
usaha Abah ini jangan sampai berhenti ya. Harapan kayak tadi cucu-cucunya atau anak-anaknya ini usahanya nggak cuma berhenti di Abah aja, gimana harapan Abah? Harapan saya itu ada penerusnya seperti anak cucu, itu harapan saya. Tuh. Untuk usaha Abah sendiri harapannya? Ya supaya berjalan dengan lancar, supaya untuk bisa membayar uang semesteran cucu saya. Iya. Kebutuhan saya Amin. juga. Ini sangat terharu banget teman-teman. Jadi kayaknya episode kita kali ini soal mengulik rahasia tahu gimbal. Rahasia udah kita ungkap di awal tadi, apa yang bikin beda tahu gimbal Abah ini sama tahu gimbal yang lain di Kota Semarang. Pasti tentunya di sini kita nggak akan cuma berhenti cuma bahas soal tahu gimbal. Di episode lain kita juga tetap bakal bahas kuliner-kuliner legendaris lainnya di Nusantara. Terima kasih buat Abah yang udah mau bantu kita menjawab rahasia-rahasia tahu gimbal Abah ini. Semoga harapan-harapan Abah sama harapan-harapan Mas Rifan yang tadi bisa dijabah sama Tuhan. Amin. Ya, kita tutupnya sini. Langsung aja. Terima kasih. Sampai jumpa di episode-episode lainnya. Tangan dulu. Ini matinya gimana? Ini nggak sih? Gimbal ini